Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan hasil UTS kami. Jadi di sini kami akan melakukan proses pengolahan data dan penyajian data dari sebuah dataset yang kami peroleh dari Kaggle. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NPM 240810106162. Jadi berikut adalah dataset yang kami ambil yang berjudul Fake News Detection by Lucy Yada. Jadi Fake News Detection ini adalah sebuah dataset yang berisi tentang kayak apakah artikel ini asli atau palsu. Di dalam dataset ini terdapat 4.000 baris dan 24 kolom yang berisi detail-detail tentang dataset ini. Langsung saja kita download dan juga kita import ke dalam Excel-nya. Jadi ini data asli dari Kaggle tadi yang sudah kita import berjumlah 4.000 baris. Kemudian kita lakukan preproses data dengan prediksi menjadi 3.000 baris saja. Kita prediksi menjadi 3.000 baris. Kemudian kita tentukan variabel independennya. Jadi kita memilih char count, trust score, search reputation, dan juga label. Kemudian setelah kita menentukan hal itu, kita cari outlier dari kolom-kolom itu. Kita menggunakan sebuah rumus, yaitu seperti ini rumusnya. Jadi untuk mencari outliernya J2 atau value yang akan kita cek apakah di outlier atau bukan. Kemudian dikurangi rata-rata dari kolomnya tadi, dibagi standar deviasi dari kolom word count. Karena ini untuk word count, jadi kita pakai yang word count. Setelah itu kita cari juga yang char count apakah dia normal atau outlier. Rumusnya juga sama. Ini untuk nilai bantunya ya buat menghitung ini. Jadi kita hitung lumayan word count, char count, trust score, dan source reputation. Kemudian kita hitung standar deviasi dari word count, char count, trust score, dan source reputation. Terus kita masukkan ke sini. Kita lihat dari char count, kita lihat dari sini. Kemudian dikurangi mainnya ini, kemudian dibagi standar deviasinya sama seperti yang lainnya juga sama seperti itu. Kemudian untuk variabel independen sudah kita pilih tadi, kita masukkan ke sheet variabel independen dan juga sekalian dependence variabelnya. Setelah itu kita lakukan pengolahan data, yaitu menghitung mean, median, modus, varian, dan standar deviasi. Di sini kita menggunakan rumus bawaan Excel atau rumus otomatis. Kemudian yang sini kita menggunakan rumus manual dari kita sendiri. Untuk meannya seperti biasa rumusnya, yaitu jumlah semua data dibagi banyaknya data. Jadi untuk mean dari word count ini kita jumlahkan semua data. Setelah itu kita bagi jumlah datanya yang berjumlah 3.000 baris, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut. Maka kita lihat apakah dia sama dengan yang dari word bawaan Excel, maka sama ya. Ini juga sama dengan mean. Dan yang median, untuk menghitung median, karena di sini jumlah datanya genap, maka rumusnya seperti ini, agak beda, yaitu menggunakan rumus seperti yang di materi. Ini untuk median genap menggunakan rumus seperti ini. Lalu itu kita implementasikan ke Excelnya. Rumusnya kita urutkan dahulu kolom ini, kemudian kita cari nilai tengah pertama, kemudian kita urutkan lagi, terus cari nilai tengah kedua, yaitu dengan di plus 1. Setelah ketemu nilai tengah 1 dan 2, kita average, dicari rata-ratanya, maka diperoleh seperti berikut. Maka sama dengan char count, trust score, dan source reputation. Kemudian untuk mencari varian, kita menggunakan rumus dari materi juga. Rumusnya seperti ini, nilai ke I, kemudian dikurangi rata-rata pangkat 2 dibagi jumlah data. Kita terapkan rumusnya, sum product, kita jumlahkan nilai ke I, kemudian dikurangi rata-rata, dipangkatkan 2, kemudian dibagi jumlah datanya, maka akan diperoleh sebagai berikut hasilnya. Begitu juga dengan char count, trust score, dan source reputation. Untuk standar deviasi, rumusnya yaitu varian dicari akar dari varian. Maka langsung saja kita masukkan rumus dari varian, kita masukkan ke dalam rumus SQRT, maka akan diperoleh data sebagai berikut. Jadi begitulah bagaimana kami melakukan pengolahan data. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alvi Siti Duyanti dengan NPM akhir 006.
Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang normalisasi data. Normalisasi data ini sendiri dilakukan agar data-data yang akan kita olah berada pada format yang sama. Untuk mencari normalisasi data, di sini saya mengambil contoh data pertama dari word count, yaitu untuk mendapatkan hasil normalisasi ini, saya menggunakan rumus nilai pertama dari word count itu dikurangi dengan nilai minimal dari word count, kemudian dibagi dengan nilai maksimalnya, kemudian dikurangi lagi dengan nilai minimalnya. Itu akan mendapatkan hasil seperti ini. Hal ini diterapkan pada data-data yang ada pada variabel yang kita punya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyajian data. Yang pertama yaitu penyajian data distribusi frekuensi dan juga distribusi frekuensi relatif. Sebelum menghitung frekuensinya, kita menganalisis dulu data yang saya punya. Di sini saya akan menganalisis data saya data yang ada pada variabel word count. Di sini pada variabel word count saya mendapatkan data yang terkecil yaitu 100. Sedangkan data terbesarnya yaitu 1500 dengan jangkauan 1400. Banyak data pada word count ini adalah 3000 data. Saya mendapatkan banyak kelas dari data saya yaitu 12. Untuk mendapatkan kelas ini saya menggunakan rumus 1 ditambah 3 dikurang dengan rumus 1 ditambah 3,3 dikali log 10 3000 dengan nilai 3000. Kemudian saya menghitung panjang kelasnya, yaitu banyak kelas dikurangi kemudian saya menghitung panjang kelasnya. Saya menghitung panjang kelas ini menggunakan rumus jangkauan dibagi banyak kelas. Oke, di sini saya akan mengambil contoh pada kelas pertama. Kelas pertama ini batas bawahnya yaitu 100 dengan batas atas yaitu 216,66. Ini rumusnya yaitu batas bawah untuk mencari batas atas yaitu batas bawah ditambah panjang kelas. Kemudian untuk menghitung frekuensinya itu count if dengan data mentah itu kurang dari sama dengan data terkecil, kemudian mencari data mentahnya kurang dari data terbesar. Pada kelas pertama ini saya mendapatkan nilai 276. Kemudian untuk frekuensi relatifnya yaitu dengan rumus frekuensi dikurangi banyak data. Frekuensi dibagi banyak data. Kemudian dibuat diagramnya. Untuk frekuensinya kami menggunakan diagram dan ini diterapkan pada seluruh variabel yang kita punya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai distribusi frekuensi kumulatif dan juga relatif kumulatif. Untuk menghitung distribusi frekuensi kumulatif, yaitu dengan rumus sum frekuensi. Untuk menghitung frekuensi kumulatif untuk menghitung frekuensi relatif lebih dari itu menggunakan rumus frekuensi untuk menghitung frekuensi kumulatif yaitu menggunakan rumus sum nilai kelas pertama yaitu dihitung sampai nilai kelas terakhir. Kemudian untuk menghitung frekuensi kumulatif kurang dari itu menggunakan rumus sum nilai terkecil itu
dibagi dengan nilai terkecil untuk kelas pertama. Untuk kelas selanjutnya yaitu nilai terkecil, sum nilai terkecil ditarik hingga nilai selanjutnya, kelas selanjutnya. Setelah hal itu diterapkan terus hingga batas kelas terakhir. Kemudian di sini membuat diagramnya. Diagram frekuensi kumulatif ini untuk kumulatif kurang dari jumlah data yang berada kurang dari atau sama dengan batas atas kelas tertentu. Oke, dari hasil tabel kumulatif yaitu dibuat dua grafik OGIF, yaitu OGIF kurang dari dan juga OGIF lebih dari. OGIF kurang dari ini menggambarkan akumulasi frekuensi secara meningkat untuk setiap batas kelas. Untuk OGIF lebih dari ini menunjukkan penurunan frekuensi kumulatif dari kelas pertama hingga kelas terakhir. Kedua OGIF ini mempermudah interpretasi persebaran data dan kecenderungan dominan pada nilai tertentu. Hal ini diterapkan pada seluruh data-data atau seluruh variabel yang kita miliki. Selanjutnya menghitung frekuensi relatif kumulatif. Untuk menghitung frekuensi relatif kumulatif lebih dari itu menggunakan rumus frekuensi dibagi banyak data. Kemudian didapatkan grafiknya ini hampir sama dengan grafik frekuensi kumulatif. Dari distribusi ini bisa kita lihat bahwa frekuensi menunjukkan data tidak terpaku pada satu titik, melainkan menyebar secara proporsional. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.